beda ya, bedain. Kalau teman kita pakai hal-walas, kalau dan ini saling saling. Ya, ada masalah? Ya, sih. Nyampe Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal iktifa'a wal ifada wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khairi kullu wajhina ya mardati wa qurbihi wa sawabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ngantuk dibangunin dulu, yang ngantuk. Masa baru mulai udah ngantuk. Bangunin. Dilawan. Kalau nggak dilawan, nanti setannya enak ya. Ya wudu, buana wudu. Ya ngantuk. Jadi yang di sampingnya diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Nahnu bil khair wa antum Ustaz. Alhamdulillah bil khair. Sabahal khair. Qala al-musannifu Al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu anhu wa qaddasallahu asrarahu al-'aliyyata al-'azizah wa nafa'ana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi 'ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Qala al-musannifu wa'lam bi anna sabra was sabata aslun kabir jami'al umuri walakinnahu 'azizun kama qila syi'r. Ya, pada pagi kali ini kita akan membahas tentang sabar dan tabah. Ya, apa? Sabar dan tabah ya, dalam menuntut ilmu atau dalam belajar. Ya, kata Imam Syafi'i dalam kitabnya wa'lam ketahuilah bi anna sabra, bi anna maka sak temene sabra sabar wasabata dan tabah itu pangkal keutamaan dalam segala hal apapun. Nah, tetapi kita jarang melakukan hal tersebut. Ya, kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Tarikh Ta'lim bahwa sabar dan tabah itu pangkal apa? Pangkal apa? Nah, dalam segala hal ya, keutamaan pangkal
Jadi inti, jadi intinya itu kalian sabar dan apa nih? Tabah, harus sabar dan tabah dalam melakukan suatu hal apapun. Harus ada dua itu, sabar dan tabah. Ya, tapi kita jarang melakukannya. Kama qila syi'run, ya. Ada sebagaimana syair yang mengatakan, yang berbunyi likullin ila sya'wil ula harakat walakin azizun fir rijali thabat ila asyaja'atu sabrusa, ya. Dalam syair yang berbunyi likul ila sya'wil ula harakat, segala sesuatu itu maunya tinggi yang diuju, ya. Tapi jarang hati tabah di depan orang, ya. Ada yang mengatakan keberanian adalah sabar sejenak. Jadi sesuatu itu, manusia kalau mau sesuatu pasti yang dituju itu pasti yang tinggi. Orang kalau berkeinginan pasti berkeinginan yang tinggi. Nggak mungkin ada orang cita-citanya jadi tukang becak, ada nggak? Ada orang cita-citanya jadi tukang becak, ada? Nggak ada, ya. Jadi kalian memilih cita-cita itu setinggi mungkin, ya. Contoh, milih cita-cita jadi presiden, ya. Contoh, milih cita-cita jadi presiden. Nah, kalau nggak jadi presiden, mending turun jadi menteri, ya. Jadi menteri nggak bisa, turun lagi jadi apa? Apa? Ya DPR gitu, ya. DPR jadi bisa jadi apa? Gubernur atau gubernur nggak kesampaian. Jadi bupati dulu, bupati atau wali kota. Nah, nggak jadi lagi jadi camat, nggak jadi lagi jadi RW. Nah, mentok-mentoknya kan jadi Pak RT kan, ya. Nah, kan mending tuh. Jadi kalian punya cita-cita harus yang tinggi dulu. Nanti kalau nggak nyampe di bawahnya lagi. Baik toh? Ya. Kalau kalian cita-citanya udah jadi tukang becak, nanti kalau nggak jadi tukang becak jadi apa? Jadi bannya. Nanti kalian jadi ban. Mana? Ya. Jadi mimpi yang setinggi-tingginya, ya. Tapi jarang hati yang tabah, ya. Tapi kita punya cita-cita yang tinggi jadi presiden, tapi kita nggak punya rasa tabah. Nah, tadi kata Imam Syafi'i ada dua itu, harus ada dua, sabar dan tabah. Nah, begitu pula kalian sedang menuntut ilmu. Menuntut ilmu kalau nggak ada sabar, nggak ada tabah, nggak jadi. Paham? Nah, bakal jadi kalau kalian nggak sabar, nggak tabah, bakal jadi. Ya, apalagi di pondok pesantren, segala hal diuji, ya. Lagi susah, lagi banyak tugas, ada temen yang gangguin gitu kan. Temennya gangguin, ada yang ngajak temennya ngajak main gitu. Padahal kita sedang fokus untuk belajar, banyak cobaannya, ya. Jadi dalam menuntut ilmu, dalam belajar tolabul ilmi, kita harus menanamkan dua hal tadi. Apa? Satu, sabar. Yang kedua, tabah. Satu, ya. Dua hal ini jangan sampai terputus, sabar dan tabah. Kemanapun kalian pergi, sabar dan tabah ini harus dibawa kemana-mana. Orang kalau nggak punya rasa sabar,
namanya ridho yang paling berat, bukan. Ya, yang paling berat itu apa? Memerangi hawa nafsu. Yang paling berat itu kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Ya, bukan belajar matematika yang paling berat, bukan. Matematika kalau kita gak hitung, ya kita nggak tahu berarti berat jadinya. Nah, yang paling berat adalah melawan hawa nafsu sendiri. Itu jihad terbesar kita, perang terbesar kita adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Itu jihad. Jihad bukan berarti harus perang dulu, enggak. Kalian melawan hawa nafsu kalian sendiri, ya, melawan ego kalian, melawan rasa ingin maksiat kalian, ya, itu berjihad namanya. Ya, apalagi dalam menuntut ilmu, ya. Jadi kalian harus menahan hawa nafsu. Jangan tamak, ya. Apa? Jangan tamak. Seorang penuntut ilmu itu jangan sampai punya perasaan tamak. Apa tamak? Rakus. Jangan sampai. Apalagi rakus makanan, apalagi jangan sampai, ya. Jangan sampai rakus makanan. Berbagi di pondok, berbagi sesama, ya. Punya to'am, punya jajan, ya dibagi sama temennya, ya. Ya secukupnya, yang penting berbagi. Jangan sampai tamak. Apalagi makan sendiri, ya. Apalagi punya orang diambil, alhamdulillah. Ya, seorang penuntut ilmu nggak boleh punya sifat tamak, kecuali satu, tamak terhadap ilmu. Ya, boleh kalian punya sifat tamak, sifat rakus, boleh. Tapi untuk menuntut ilmu, jadi kalian merasa haus, merasa kurang terus, ya, boleh, malah bagus, ya. Jadi kalau kalian belajar nih harus memiliki sifat tamak. Kalau belajar nggak apa-apa. Wah, ini belum bisa kerja, belum bisa kerja, belum bisa kerja, belajar, ya. Terus digeluti apa yang kamu minat, apa yang kamu paham, pelajaran itu digeluti, ya, diperdalam. Apa namanya, suka itu fikih, udah fikih dulu, fikih diperdalam terus, fikihnya digeluti terus. Lulus kuliah ambil fikih atau hukum Islam. Pokoknya diperdalam apa yang kalian sekarang geluti, ya. Apa yang kalian paham, apa yang kalian suka, itu sekarang mulai digali kemampuan kalian, tempatnya di mana. Ya, itu penting. Betul. Fayaqadhi talibil ilmi ayyathuta wa yasbiru, ya. Maka seyogyanya, sejatinya pelajar atau talibul ilmi itu mempunyai hati yang tabah dan sabar dalam belajar kepada ala ustadz, kepada seorang guru. Wa ala kitabin hatta yatrukahu abta, dalam mempelajari suatu kitab jangan sampai ditinggalkan sebelum sempurna dipelajari, ya. Jadi kalau kamu belum hatam satu kitab, jangan pindah-pindah. Apa? Jangan pindah-pindah, ya. Tajwid satu belum hatam, udah mau pindah tajwid kedua, nanti gak paham, ya. Tajwid satu itu ya dasarnya, nanti baru tahap tajwid dua. Fikih satu dulu, baru fikih yang kedua. Terus suluh satu dulu kuasain, baru dulu suluh yang kedua. Jadi bertahap, step by step, little by little, kecilnya. Jadi dikit, ya. Jadi belajar gak sekaligus, stres nanti, ya, gila.
pikiran, stres, otaknya nggak kuat dipaksain. Nah, kalian jangan sampai ya, jangan sampai stres. Kalau belajar apa, contoh belajar matematika udah mulai capek, udah mulai stres, rehat dulu, istirahat sejenak. Betul mas ya, bentar ya, istirahat sejenak dulu. Jadi jangan terlalu dipaksakan ya, otaknya butuh istirahat. Udah gitu ketemu hasilnya ini gimana, istirahat dulu, refreshing dulu, melihat yang hijau-hijau, melihat air ya. Jadi jangan sampai dipaksakan. Wa ala fanni hatta la yashtagila bi fannin akhar qabla an yutqina al-awwal. Wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhar min ghairi darurah ya. Dalam suatu bidang ilmu jangan sampai berpindah-pindah ke bidang lain sebelum kita paham benar-benar apa yang kita pelajari dalam kitab yang pertama itu. Dalam suatu kitab yang kita pelajari itu, jangan berani-beraninya kita pindah-pindah kitab ya. Apalagi belajar sendiri. Nah, itu yang penyakitnya pencari ilmu itu ya. Kalau berilmu itu penyakitnya belajar kitab sendiri itu nggak boleh ya. Kalau kalian belajar kitab sendiri, belajar ilmu sendiri, nggak ada gurunya, itu gurunya setan ya. Apa mana? Gurunya setan. Kamu pengen jadi gurunya setan? Pengen? Enggak ya. Makanya jangan sampai belajar tanpa guru, itu jangan sampai ya. Kalian tamat ilmu kampus boleh, tapi jangan sampai belajar nggak punya guru, jangan sampai ya. Nanti kan catat, jangan sampai nggak punya guru, nanti gurunya setan. Dan juga dalam tempat belajar ya, jangan berpindah-pindah juga, kecuali terpaksa ada, kecuali darurat ya, ada sesuatu. Nah, tempat belajar kalian pondok harusnya istiqomah aja di sini udah ya. Di sini 6 tahun baru lulus pindah ya. Jalur apa aja ya? Apa mau pindah? Pindah apa berapa aja? Ada Al-Nafa. Pindah ya, pindah yang mau nafa ya. Ya bagusnya istiqomah satu tempat dulu, selesai baru pindah. Yang bagusnya di sini, AKS-nya di sini ya, SMP-nya di sini 3 tahun baru kalau mau pindah yang mau motor ya, kalau bisa bagusnya. Jadi enggak setengah-setengah, di sini enggak dapat semua ilmunya baru pindah ke tempat lain menuntut ilmu yang baru ya. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umura wa yashghilul qalba wa yudayyi'ul awqat wa yu'dil mu'allima. Kalau hal ini dilanggar ya, kalau hal-hal yang tadi dilanggar dapat membuat urusan kita menjadi kacau ya, kacau balau. Kacau balau apa? Runyam, ribet, jadinya ribet. Jadi urusannya ribet gitu, ribet. Hatinya tidak tenang ya. Wa yushghilul qalba, hatinya tidak tenang. Waktunya terbuang dan melukai
gimana, bimbang terus ragu, ya. Ini gimana mau lanjut apa pindah lagi, ya. Jadi kalau udah jadi kebiasaan pindah nanti jadi kebiasaan, nggak betah sedikit pindah lagi. Terus waktunya juga terbuang, kalian punya waktu, ya. Jadi nanti kalian kalau pindah-pindah terus, nanti diulang lagi mondoknya, waktu kalian terbuang, ya. Coba contohnya kayak siapa contohnya? Nah di sini harusnya udah kelas berapa? Kelas 1 SMP. Nah di sini setahun di Al-Munafa, contoh setahun. Nanti pindah ke Bogor, pasti diulang lagi, ya enggak? Diulang lagi pasti. Ya kelas 1 lagi di Bogor, contoh. Ya terus diulang lagi. Kalau kalian di Bogor udah pindah nggak serius, nanti alhamdulillah nggak naik kelas. Gimana? Ketinggalan lagi 1 tahun. Itu akibatnya nggak serius, ya. Nggak serius. Akibatnya itu jadinya buang waktu. Waktu itu adalah emas katanya, ya. Jadi harus digunakan sebaik mungkin. Dihargai waktu itu, dihargai, jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan. Wa yanbaghi ayasbiru amma turidu nafsuhu wa hawahu qala sya'ir innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulla hawa sari'ul hawani. Ya, sebaiknya sang penuntut ilmu itu selalu memegangi kesabaran hatinya dalam mengekang kehendak hawa nafsunya, ya. Harus punya benteng, harus punya fondasi kesabaran. Nah, ada seorang penyair berkata, hawa nafsu ialah hina. Ya, hawa nafsu itu adalah hina. Hawa nafsu. Tiap jajahan nafsu, ya jajahan, ya nafsu berarti kalah hina. Jadi kalau kita melawan hawa nafsu, menjajah hawa nafsu itu kekalahannya, ya, kekalahannya hina. Jadi kita harus bisa melawan hawa nafsu itu. Wa yasbiru 'alal minani wal baliyati ila kharaibul muna 'ala qanatiril mihan, ya. Juga berarti sabar dalam menghadapi berbagai bencana dan cobaan, ya. Jadi kalau ada cobaan, bencana, atau musibah, harus sabar dan tabah. Kalau nggak punya rasa sabar dan tabah, bahaya, nanti bisa bunuh diri, gantung diri. Zaman sekarang banyak kejadian bunuh diri, apalagi anak muda. Kalian beruntung di pondok, ya, yang anak-anak luar, ya, pacaran, putusin pacarnya, pulang-pulang orang tua pulang kerja, tahu dapat kabar anaknya udah digantung diri. Aduh, ada yang terjun dari lantai 5, aduh, repot, ya. Rasa diputusin pacarnya nggak terima, aduh, udah pasrah. Padahal cewek banyak, tinggal pilih, ya. Malah pasrah, bunuh diri. Masa depannya hilang, suram, ya. Jadi dalam mahfudut apa? Dalam mahfudut fakir qobla lima. Jadi harus dipikir dulu sebelum melakukan. Mau bunuh diri, jadi pikir dulu. Bunuh diri nanti habis ini mati, ya. Masa depannya masih panjang, masih muda itu masa depannya masih
aja, harus jelajah dulu, survival dulu sana, petualangan mana aja, cobain ya. Masa muda itu harus mencoba, jangan takut gagal. Stop, gagalnya masih banyak katanya, ya. Apa? Stop, gagalnya masih banyak. Kalian masih muda, stop, gagalnya masih banyak. Harus banyak tantangan yang harus dicoba. Mau jadi pengusaha, mulai dari jualan es, contoh. Jangan takut rugi, ya. Jangan takut bangkrut. Coba dulu. Belum coba udah nyerah. Gimana mau maju, ya? Jadi pengalaman itu ya apa? The best experience. Itu nanti kalian di depan kamar ada tulisannya itu, ya, baca nanti. The best experience. Pengalaman itu adalah pelajaran terbaik. Pengalaman terbaik itu yaitu pengalaman, ya. Jadi kalian kalau sudah pernah merasakan sendiri pasti akan membekas, ya, membekas. Beda sama contoh diomongin sama orang, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Itu belum belum tentu kalian membekas omongan orang itu. Ustaz kamu kayak gini, belum tentu kalian berubah. Tapi ya kalau kamu udah merasain sendiri, ya, nanti nyesal itu di akhir nanti, ya. Kalau kamu nyesal nanti, kok dulu nggak belajar ini, nah itu baru kalian sadar sendiri, ya. Jadi harus pantang menyerah, harus coba dan coba. Never give up katanya. Wa kuntu qibla annahu li Ali bin Abi Thalib qarrallahu wajhah ila akhirih wa Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadi'un la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir kulli da'i wa nuruhu la yillu li qalbi 'inda jahli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.